adik-adik, kembali lagi bersama dengan Sohib Muhammadiyah. Masih bersama dengan Ustazah Dian yang akan menemani kalian belajar materi kemuhammadiyahan. Oke, setelah kita mempelajari materi-materi yang sebelumnya, kita akan melanjutkan materi pembelajaran berikutnya. Kali ini Ustazah Dian akan menemani kalian siswa-siswi kelas 7 belajar materi kemuhammadiyahan bab 2. Oke, kemarin kalian sudah jelas dong ya dengan bab 1. Semoga gak ada pertanyaan dan semoga kalian paham. Amin. Oke, jadi di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang sejarah hidup dan kepribadian tokoh pendiri Muhammadiyah. Nah, sudah 1 abad lebih ya Muhammadiyah berdiri. Saat ini sudah jelas kita lihat dengan mata kepala kita sendiri Muhammadiyah itu sudah sangat besar. Tentu saja hal tersebut tidak semudah apa yang kita bayangkan, membutuhkan perjalanan yang panjang dan juga melewati lika-liku, hambatan, kesulitan, kemudian ada bahkan cercaan, hinaan dan juga penolakan dari keluarga pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Namun karena kegigihan Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga Muhammadiyah bisa berdiri dengan kokoh sampai dengan hari ini dan kita masih bisa menyaksikan kekokohan Muhammadiyah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, langsung aja kita memasuki materi pembahasan. Pada bab 2 ini yang akan kita bahas, yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan tokoh pendiri Muhammadiyah. Kemudian kita akan memahami kepribadian tokoh pendiri Muhammadiyah. Nah, langsung aja. Pendiri Muhammadiyah kemarin di bab 1 sudah Ustazah sempat sebut-sebut ya, sudah sisip-sisipkan. Siapa tokoh pendiri Muhammadiyah? Ya, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Jadi Ahmad Dahlan itu bukanlah nama aslinya atau nama pemberian orang tuanya, melainkan Ahmad Dahlan ini adalah nama yang ia peroleh ketika beliau berada di Mekah. Nama tersebut diberikan oleh gurunya yang bernama Ahmad Ibnu Zaini Dahlan, sehingga sampai dengan hari ini Muhammad Darwis yang kita kenal dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang putra dari Kiai Haji Abu Bakar dan juga Siti Aminah. Kemarin sudah kita jelaskan secara singkat bahwasanya ayahnya ini adalah seorang khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki istri bernama Siti Walidah. Nah, Siti Walidah ini adalah sepupunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi masih memiliki hubungan nasab dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian bersama dengan Siti Walidah beliau dikaruniai 6 anak. Nah, Siti Walidah ini yang akhirnya kelak mempelopori pendirian gerakan wanita Muhammadiyah namanya Aisyah, begitu. Selanjutnya, sejak kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tergolong anak yang cerdas, santun dan menjadi teladan bagi teman-teman sebayanya. Ya, sebagaimana lazimnya ya seorang anak kiai, apalagi khatib Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta yang terkenal di Kauman, pasti mendapatkan perlakuan yang positif di masyarakat. Kemudian tak sedikit dari warga di masyarakat tersebut menginginkan anak yang tumbuh dan besar itu seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan yang cerdas dan berkepribadian yang baik. Oke, kemudian sejak memasuki dewasa, beliau belajar pemikiran tokoh pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho. Nah, jadi ketika beliau beranjak dewasa itu beliau sudah begitu tertarik dengan
pemahaman Islam, pemahaman pembaharuan Islam seperti itu. Kemudian beliau mendirikan Muhammadiyah. Nah, strategi dakwah pertamanya ketika beliau telah mendirikan Muhammadiyah itu dengan cara mendidik para calon pramong praja di Osvia Magelang dan calon guru di Week School Jetis Yogyakarta. Nah, mengapa beliau mendidik para calon pramong praja dan juga calon guru? Kenapa bukan mendidik anak yatim, kemudian orang miskin terlebih dahulu? Karena bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kelak para calon pramong praja dan juga para calon guru ini akan memberikan pengaruh yang besar di lingkungan sekitarnya. Makanya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendidik para calon pramong praja dan calon guru, beliau mendidik dengan sungguh-sungguh sehingga diharapkan kelak ketika mereka terjun di masyarakat, mereka memberikan pengaruh yang baik dan positif di masyarakat. Begitu. Kemudian selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadi pahlawan nasional. Adik-adik udah tahu belum kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 675 tahun 1961. Dasar-dasar penetapannya itu sebagai berikut. Jadi alasan beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu ada 4. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa yang terjajah dan masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Yang ketiga, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan yang terakhir, Gerakan Perempuan Muhammadiyah atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu tadi 4 alasan yang menjadi dasar ditetapkannya Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pahlawan nasional. Itu. Selanjutnya, seperti apa sih kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pendiri organisasi terbesar ini? Yuk, cekidot kita simak. Ada 3 kepribadian utama yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, beliau mencintai ilmu pengetahuan. Nah, dapat dibuktikan dengan yang pertama, ketika umur 7 tahun, beliau itu sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan sudah bisa khatam Al-Quran. Kemudian, sejak beranjak dewasa, beliau itu sudah mau mempelajari kitab-kitab, mengkaji ilmu fikih bersama Kiai Haji Musaleh dan ilmu nahwu bersama Kiai Haji Musi. Nah, itu ya. Kalau anak-anak sabayanya mungkin tidak sebegitu tertarik dengan beliau ini. Nah, begitu kecintaannya beliau terhadap ilmu pengetahuan, ketika beliau beranjak dewasa, beliau sudah mengkaji dan mempelajari kitab-kitab Islam. Kemudian ketika beliau naik haji, beribadah haji, beliau tidak serta-merta menyiapkan waktu luangnya ketika berada di Mekah, tuh ya, negeri Islam yang besar. Nah, di sana Islam yang berkembang dengan pesat. Beliau memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi di sana beliau juga belajar kepada ulama-ulama dan guru-guru yang beliau temui di Mekah. Kemudian bukti yang keempat itu beliau membantu mengajar murid-murid ayahnya di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Kepribadian yang kedua, nah ini, beliau suka berderma dan menolong sesama, menyantuni anak yatim,
kemudian membantu orang miskin. Nah, beliau melakukan hal tersebut itu adalah sebagai amal nyata dari pemahamannya terhadap Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Nah, ada sebuah kisah karena saking memiliki atau saking dermawannya beliau, suka berderma dan menolong sesama, ketika itu beliau mengumpulkan orang-orang di sekitarnya. Nah itu ya, beliau memukul kentongan, mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitarnya atau masyarakat sekitar rumahnya. Akhirnya ketika masyarakat sudah berkumpul, beliau mengumumkan bahwasanya beliau akan menggadaikan apa yang ada di dalam rumahnya. Nah, hal tersebut dilakukan hanya serta-merta untuk menggaji guru Muhammadiyah karena memang waktu itu belum ada dana mencukupi. Nah, itu ya, saking dermawannya beliau rela untuk menjual barang-barangnya dan merelakan apa yang beliau miliki untuk berdakwah seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga kita bisa meniru kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, amin. Tuh ya, kalian berani gak sih melelang harta kesukaan kalian, harta berharga kalian hanya untuk berdakwah di jalan Allah? Berani gak sih? Semoga Allah memberanikan kita untuk berjuang di jalan Allah, amin. Selanjutnya, beliau sudah jelas ya bahwa beliau itu suka berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, yakni sesuai pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi Islam yang murni, tidak ada campuran adat istiadat, tradisi maupun campuran dari kesyirikan seperti yang ingin diberantas Muhammadiyah, yakni bid'ah, tahayul dan khurafat. Itu ada 3. Nah, bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu menambah-nambahkan atau mengada-ngadakan sesuatu hal yang baru yang tidak ada dalam ajaran syariat Islam. Kemudian tahayul itu apa sih? Tahayul itu adalah mengait-ngaitkan suatu kejadian yang aneh dengan kepercayaan yang tidak berdasar atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti misalnya kalau ada burung gagak berbunyi, tandanya ada orang yang meninggal. Kemudian ketika kejatuhan kotoran cicak, tandanya akan mendapatkan rezeki. Nah, itu namanya tahayul. Kemudian kalau khurafat apa sih Ustazah? Nah, khurafat ini adalah kepercayaan yang tidak berdasar, seperti mempercayai adanya Nyi Roro Kidul, penunggu sana atau mana itu. Nah, itu namanya khurafat. Ketiga hal ini yang paling utama yang ingin diberantas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mendirikan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini dikenal dengan 2 gerakan utamanya, yaitu gerakan tajdid dan pemurnian. Nah, tajdid ini adalah pembaharuan dan pemurnian itu adalah purifikasi ya. Jadi memurnikan ajaran Islam dari campuran yang tidak sesuai syariat. Nah, itu tadi kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pembelajaran kita sampai di sini dulu. Tugas untuk kalian, simaklah dan tontonlah film Sang Pencerah yang ada di YouTube. Sudah ada di YouTube, kalian cari aja film Sang Pencerah gitu. Nah, kemudian ambillah hikmah kebaikan dari film tersebut dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, itu ya. Jadi film Sang Pencerah ini adalah film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, karena minggu depan kita sudah mulai UTS, jangan lupa belajar di rumah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah ya. Semangat dan berusahalah dengan sungguh-sungguh. Kalian bisa, oke? Pelajari lagi materi-materi yang sebelumnya telah Ustazah berikan, ditambah lagi membaca dengan buku paket kemuhammadian yang sudah kalian miliki saat ini. Nah, UTS-nya itu bab 1 dan bab 2. Jadi dipelajari dengan sungguh-sungguh ya. Oke, biar kalian paham dan mendapat manfaat dari pembelajaran ini. Oke.
Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya di channel YouTube Somu Sohib Muhammadiyah. Jangan lupa presensi di kolom komentar dengan format nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Sekian dari Ustazah Dian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.